Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tips bagaimana caranya mengembangkan sebuah bisnis konveksi tas. Ya. Jadi di sini buat teman-teman yang memang sudah memiliki bisnis dan mau mengembangkan ke tahap berikutnya, mau ingin berkembang. Nah, mudah-mudahan tips dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk bisa berkembang. Yang pertama adalah modal, sudah pasti, karena memang bisnis konveksi ini atau manufacture ini menuntut kita untuk memiliki modal yang cukup kuat ya, karena memang berbagai hal yang harus kita cost yang memang seperti contohnya tenaga kerjanya, cost materialnya, mesinnya itu biasanya kita harus membeli dengan cash ya, sehingga kita harus menyediakan modal yang cukup besar di awal. Lalu yang berikutnya adalah ketika kita mau berkembang harus sudah memiliki manajemen keuangan yang baik. Maksudnya apa? Kontrol dari keuangan ini sangat menentukan sukses tidaknya ketika kita mengerjakan sebuah project. Ketika kita menghitung sebuah HPP, menghitung pengerjaan waktu yang diperlukan ketika mengerjakan sebuah project dan tenaga yang kita butuhkan untuk mengerjakan sebuah project. Nah, di situ semua harus betul-betul cost control ini, keuangan ini betul-betul harus dilakukan dengan baik dan detail ya. Lalu juga yang berikutnya manajemen sumber daya manusia yang baik ya. Jadi betul-betul manajemen SDM ini harus kalian kuasai ya, dari peraturan yang jelas ya, dari target yang jelas. Karena kalau target ini tidak jelas, maka hasilnya juga tidak maksimal dan juga kualitasnya tidak baik, maka akan menjadi beban yang terus bertambah sehingga kalian akan mengalami kerugian dan kerugian. Lalu yang berikutnya manajemen resiko yang baik ya. Jadi kalian harus menguasai betul-betul manajemen resiko ini seperti apa. Ketika kalian sudah berada di bisnis ini, otomatis sudah pasti ada reject ya. Sudah pasti dalam setiap project, dalam setiap pengerjaan produksi ada reject. Nah, kalian harus betul-betul menyiasati dan harus dimasukkan kepada cost berapa persen reject rate dari para pekerja kalian. Karena itu berbeda-beda ya di setiap manufacturer ya. Ada yang 2%, ada yang 5%, bahkan ada yang sampai 10%. Nah, bagaimana kalian memanage resiko ini sehingga reject yang ditimbulkan tidak merugikan project kalian. Lalu yang berikutnya adalah pemasaran ya. Ketika kalian berkembang, otomatis harus melakukan pemasaran yang baik ya. Ketika misalnya kalian harus betul-betul memiliki planning dalam setahun, misalnya dalam setiap quarter, contoh setiap quarter kalian harus memiliki target kapasitas produksi kita 1000 harus tercapai 1000. Di quarter kedua kita harus mengembangkan menjadi 2000 misalnya. Nah ini berhubungan dengan pemasaran. Jadi ketika kita menarget 1000, 2000, 3000 dan seterusnya, harus berjalan bersamaan antara mempersiapkan produksi, mempersiapkan para pekerja, mempersiapkan mesin dan juga customernya. Jadi ketika kita siap internalnya, customernya juga siap. Nah, itu akan berkembang dengan cepat jika kalian bisa melakukan pemasaran dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah ketika kalian berkembang, kalian harus memiliki klien tetap atau existing klien dan tidak boleh gonta-ganti. Maksudnya apa? Contoh misalnya ketika kita memiliki satu line produksi misalnya. Nah, satu line produksi ini kalian harus betul-betul kliennya ini tidak gonta-ganti. Contoh klien A, kalian memang sudah plot untuk satu line ini untuk klien-klien yang memang sudah berjalan cukup lama dengan kalian dan memang sudah stabil ya brand tersebut. Jangan sampai ketika kalian belum stabil, ketika line kalian pekerjaan belum stabil, setiap hari belum tahu mau mengerjakan apa, bahkan atau setiap minggu masih bingung minggu depan mau mengerjakan apa. Nah, itu jangan kalian berpikir untuk berkembang dulu. Berpikirlah minimal untuk mengisi line tersebut sampai betul-betul line tersebut sudah tidak memiliki kapasitas lagi ya. Baru kalian harus berpikir untuk mengembangkan, untuk membuat line-line berikutnya. Jadi kuncinya adalah harus memiliki klien tetap terlebih dahulu yang betul-betul sudah stabil sehingga kalian bisa mengembangkan dan mencari klien baru lagi. Oke. Lalu tips yang terakhir adalah bisnisnya harus sudah mature ya. Jadi bisnis ini ada 3 fase ya. Yang pertama fase awal ya, ketika kita membuat sebuah bisnis awal. Lalu fase kedua adalah growth ya,
ketika kita sudah berkembang. Lalu fase ketiga adalah mature ya. Jadi mature ini setelah growth kita akan stuck. Nah, ketika bisnis kita pada tahap growth, ciri-cirinya adalah ketika kalian harus mengembangkan sebuah bisnis adalah kata kuncinya adalah ketika kita sudah melakukan effort yang sama, contohnya kita melakukan marketing yang sama, akan tetapi hasilnya segitu-segitu aja, tidak berkembang, ordernya tidak bertambah, kapasitas produksi tidak bertambah. Nah, ini kalian harus betul-betul berpikir untuk melakukan pengembangan, karena bisnis kalian sini sudah stuck. Bisnis tidak boleh stuck, jadi bisnis harus selalu growth. Jadi ketika kalian sudah merasa stuck di dalam mencari klien, mengembangkan bisnis, nah ini waktunya untuk berkembang ya. Berkembangnya seperti apa? Ya mungkin kalian bisa cari market baru, cari produk baru, bahkan mungkin bisa jadi kalau memang sudah terlalu sempit, kalian bisa cari bisnis baru, sehingga memang bisnis kalian terus berkembang. Terima kasih, demikian tips dari saya, semoga membantu. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sampai ketemu pada video berikutnya.